Waduh, 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 ya. Ini nih, aku kasih bocoran nih guys ya, drama terbarunya si Tifa CS ya. Kali ini nampaknya ada yang blunder. Wah, masih ingat dong gerombolan mereka ini yang mempermasalahkan ijazahnya Mas Gibran dari S1 ke SMA. Dan sekarang nambah lagi, ijazah SMP-nya pun dipermasalahkan sama mereka. Tapi gobloknya si Tifa ini malah nyenggol-nyenggol masalah didanai APBN. Lah ya. Ini justru malah membuka rahasia si anak abah nih ya. Si anaknya Anies Baswedan teman-teman. Waduh, kira-kira apa tuh ya? Yuk daripada penasaran, kita bahas tuntas dalam video ini ya. Stay tune. Darullah Gibran sekolah di SMP negeri yang didanai oleh APBN. Nah, sehingga semua dokumen yang ada dari yang diproduksi oleh SMP Negeri 1 Surakarta itu adalah dokumen publik ya. Kalau swasta mungkin mereka akan berkelit ya, nggak dapat dana APBN gitu. Alhamdulillahnya, ya? Puji syukurnya dia sekolah di SMP Negeri 1 Surakarta. Dari situ kita bisa cek apakah. Nah ini teman-teman ya, ini si Tifu dan kawan-kawannya ini malah membelokkan narasi jika sekolahnya Mas Gibran ini didanai APBN. Maksudnya gimana ini ya? Kok jadi kemana-mana gitu ya? Beliau ini Mas Gibran kan sekolahnya di SMP negeri begitu Ibu ya. Jadi ya wajar dong kalau memang pakai dana negara ya di sebagian pembiayaannya. Tapi kemudian juntrungannya kok kayak seolah-olah cuma Mas Gibran gitu yang didanai sama biaya negara, apalagi nyenggol-nyenggol soal APBN ini. Ini maksudnya apa nih si Tifu nih ya? Gimana ini? Anda sudah makmur, janganlah ambil hak orang lain yang sesungguhnya bisa mendapatkan dari itu. Jangan pernah bangga menerima KIP ketika itu adalah haknya orang lain. Memalukan dan merendahkan diri Anda. Nah ini nih seperti yang terlihat ya teman-teman di layar begitu ya. Tapi kalau yang dapat beasiswa anaknya Abah itu boleh ya. Kan aneh. Ini loh ya. Tifa DKK, anak abahmu ini sendiri yang asli bener anak kandung ini ya, yang sekolahnya malah dibiayai APBN. Tapi justru si abah ini malah kowar-kowar ya, jangan bangga pakai KIP bla bla bla. Alah, kenapa ya? Memalukan banget ini malah ya, merendahkan diri sendiri justru. Negeri 1 Surakarta, Jawa Tengah yakni Huryanti menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah alumnus sekolah tersebut. Oh, dengerin. Huryanti menyebut Gibran sudah menempuh pendidikan dan lulus secara sah dari SMP Negeri 1 Surakarta. Yes. Ia menuturkan Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta. Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Sebelumnya Dr. Tifa meragukan keaslian ijazah Gibran dari SMP Negeri 1 Surakarta. Lewat unggahan di media sosial pada Rabu 24 September 2025, Dr. Tifa mempertanyakan apakah pihak sekolah benar-benar mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta, Jawa Tengah yakni Huryanti menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah alumnus sekolah tersebut. Huryanti menyebut Gibran sudah menempuh pendidikan dan lulus secara sah dari SMP Negeri 1 Surakarta. Ia menuturkan Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta. Pernyataan ini sekaligus membantah tudingan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Sebelumnya Dr. Tifa meragukan keaslian ijazah Gibran dari SMP Negeri 1 Surakarta. Lewat unggahan di media sosial pada Rabu 24 September 2025, Dr. Tifa mempertanyakan apakah pihak sekolah benar-benar mengeluarkan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka. Tuh ya, dengerin itu ya. Bu Wuryati selaku kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Surakarta menegaskan ya bahwasannya wapres kita Mas Gibran Rakabuming Raka merupakan murid di sana dan ijazah SMP-nya sah dikeluarkan di SMPN 1 Surakarta ya. Ini kok ijazah SMA dipermasalahin, ijazah S1 juga dipermasalahin, yang ini lagi SMP ya, bentar lagi nih beralih ke SD-nya gitu ya.
Ini orang lama-lama kok gila gitu ya teman-teman ya. Gila namanya ya. Tuduhan kalau dari saya cuma mengada-ada lah. Maksudnya memang nggak ada tuduhan harusnya ya. Karena kan selesai S1 gitu. Kalau yang dipertanyakan ini kok simpang siur, saya nggak ngikutin yang mana hoax yang disebarkan ya. Tapi saya yang sempat dengar kan ijazahnya cuma SD. Loh berarti Anda mempertanyakan kok MDIS mau ya terima anak lulusan SD? Boleh dibilang Anda menghina MDIS dong. Betul. Kesannya MDIS jelek banget sampai mau terima anak hanya dari SD. Betul. Nah ini kan menghina universitas di luar negeri. Betul. Gitu Apalagi itu kampus negeri Bu ya. Dan mendapatkan gelarnya juga dari UK. UK emangnya sebodoh itu memberikan gelar tanpa ada audit, tanpa ada verifikasi, entry requirement dan lain-lain. Ya. Nah ini yang menurut saya ya mengada-ada dan terlalu keluar jalur lah sampai menuduh-nuduh institusi di luar negeri tidak kredibel berarti kan. Nah ini yang menurut saya sebetulnya nggak ada masalah tapi diada-adakan. Diada-adakan. Nah Bu, ini kan sekarang ada yang menggugat juga ya kan ke pengadilan, dianggap itu sebagai sebuah kebohongan karena ternyata nggak punya ijazah SMA tapi kok bisa lolos sebagai syarat sebagai wakil presiden. Bahkan nilai gugatannya pun nggak kira-kira Bu, pening kita dengarnya Bu 125 triliun kan begitu ya. Memang kalau kita lihat tuduhannya itu secara politik ya, ini adalah gugatan yang sifatnya politik. Tetapi di sisi lain dibangun frame bahwa ini kita mencari keadilan, kita sedang menuntut sebuah kejujuran kan begitu. Seolah-olah dibangun kesan ke masyarakat bahwa Mas Gibran ini tidak jujur. Ya kan membohongi KPU, orang nggak punya SMA kok kan gitu. Nah, padahal kalau menurut saya, kalau memang dia niatnya baik, dia harusnya bertanya dulu ke Dikdasmen. Sekarang kan kalau nggak salah namanya Dikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau dulu kan gabung semuanya kan gitu loh. Tinggal ditanya aja apakah Mas Gibran itu memang ketika memasukkan ijazah dia di KPU itu apakah SMA atau perguruan tinggi itu memang ekivalen atau setara, kan selesai. Kecuali Dikdasmennya mengatakan enggak, itu memang enggak jelas. Nah itu boleh tuh pernyataan Dikdasmen ya diambil sebagai semacam evidence, sebagai bukti, dibawa ke pengadilan gugatan perdata kan begitu. Nah Dikdasmen kan sudah menjawab Bu Ina bahwa nggak ada masalah dengan persyaratan Mas Gibran. Gimana Ibu mengomentari? Makanya kalau yang ingin diperjuangkan adalah kejujuran dari sebuah ijazah, ya pertanyakan semua politisi dan pejabat dan anggota dewan yang ada sekarang. Berani nggak? Karena saya yakin banyak sekali berarti itu yang nggak jujur. Jadi misalkan kita sudah tahu baru kemarin lusa saya counseling karena setiap hari ya saya ketemu dengan mahasiswa SMA yang mau ke perguruan tinggi. Nah baru kemarin lusa ibunya bilang mereka baru mendapatkan tawaran dari calo untuk membayar 350 juta untuk masuk PTN. Nah, jadi kalau yang mau diperjuangkan adalah kejujuran ijazah, coba pertanyakan semua pejabat. Tadinya masuk ke PTN-nya jalur bayar nggak? Untuk mendapatkan ijazahnya, ya coba dipertanyakan, bawain apel jeruk ke para dosen nggak gitu? Karena kan itu udah kayak teman-teman ya, lihat kan kayak begini nih ya. Emang Tipung dan lain-lain tuh berani gitu nanya ke anggota DPR gitu seperti yang Ibu Ina ini tanyakan begitu ya. Kenapa yang cuma diurus itu ijazahnya Mas Gibran? Sedangkan kita tahu ya katanya si salah satu istri pejabat itu ada juga ya yang juga jadi anggota DPR ya. Katanya nggak lulus SD itu ada juga gitu. Kenapa? Kok yang dipermasalahkan cuma Mas Gibran gitu ya? Berani nggak ya nanya gitu ya? Ke anggota DPR tuh ijazahnya satu-satu teliti gitu. Berani nggak? Atau emang dasarnya cuma mau niat busuk aja nih ya, memframing Mas Gibran? Gimana menurut kalian teman-teman ya? Coba tulis komen kalian di kolom komentar ya. Loh, kok ada polisi? Loh, kok ada polisi? Mau liatin, mau jaga kita Bang, ya Bang. Udah lama Polda Metro Jaya nggak ketemu kita mungkin. Iya, betul. Oke, lanjut orasi bro. Pak Polisi, selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir batin, kami bersuara di sini Pak. Demi bangsa dan anak cucu Indonesia.
Ini bangsa yang mana gitu ya, demi bangsa yang mana gitu ya. Aduh, bener-bener ya, ini kayaknya teman-temannya si Tipung ini sudah kebingungan, ketakutan gitu ya. Ada polisi, panik mereka ya. Loh, kok ada polisi gitu ya? Teman-temanmu itu loh, gerombolanmu itu udah panik gitu loh ya. Tifa CS ini, kayak si Rismon ini, tadi suaranya si Rismon teman-teman ya. Gini kok mau berulah terus ya? Nggak capek apa? Ya, bentar lagi kalian tuh bakal diciduk ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Tiba-tiba masuk ke dalam kelas, kemudian mengambil tas milik seorang siswa perempuan dan isinya dibongkar begitu saja tanpa ada permisi sama sekali. Nah. Harusnya kan bisa permisi terlebih dahulu, atau yang membuka tasnya itu adalah siswa perempuan itu. Jadi bukan main bongkar seperti itu. Emangnya apa yang dicari? Apa mau mencari ijazah? Nah, atau mau mencari apa? Ya, mungkin inilah hasil dari limbah konstitusi, hasil dari mengacak-ngacak konstitusi. Nah, ini apalagi nih ya, nggak habis pikir teman-teman ya. Ini rame juga nih teman-teman ya, bahwasanya si Yusuf Muhammad ini ya, menyoroti sikap dari wapres kita yang katanya dia tuh nggak sopan begitu ya. Katanya harus permisi dulu mau buka-buka tasnya si siswa itu. Padahal ya, kalau yang sudah saya baca begitu teman-teman, itu tas yang dibuka Mas Gibran adalah tas bantuan dari Mas Wapres. Maksudnya beliau ini mau menunjukkan begitu teman-teman ya, bahwasanya ini loh isinya, tas bantuan ini isinya adalah ini begitu. Dan kalau kita lihat ini kan videonya cuma sepotong gitu loh ya. Langsung disamber sama mereka-mereka yang gak suka sama Mas Gibran. Dipotong seolah-olah Mas Gibran itu langsung seradak sana, seruduk sini, gak izin. Padahal kita nggak tahu video lengkapnya seperti apa gitu loh teman-teman ya. Woi si kunyuk redup, nggak usah main nyekek juga kali. Anak kecil mah dibilang atau ditunjuk juga nurut. Apalagi di situ anak-anak dikumpulin dan banyak kamera. Di depan kamera aja tingkah lu songong. Gimana kalau di belakang kamera? Terus di dalam obrolannya juga lu arogan, melotot. Nggak ada sama sekali aura buat anak-anak bahagia atau tersenyum. Datang ke sekolah kirain mau bikin bahagia anak-anak, malah petang-peteng menunjukkan biar anak-anak itu takut gitu, dup-redup. Apakah lu mentang-mentang anak presiden yang hartanya berlimpah dan semuanya bisa dibeli gitu? Jadi kalau nunjukin kesombongan itu bebas, kurang ajar juga ya lu. Kalau anak gue dihituin, gue abisin lu. Sombongnya naudzubillah ini si redup. Asal lu tahu ya, seluruh rakyat Indonesia ini nggak ada yang suka sama lu nyuk-kunyuk. Wah, ini narasinya jahat banget teman-teman ya di video keduanya ini tadi gitu ya. Menuduh Mas Gibran sebagai kunyuk ya. Kemudian menuduh Mas Gibran arogan, wataknya nggak baik, melotot ke siswa, ngancem katanya kalau sampai gituin anaknya bakal dihabisin. Anda menantang Wapres gitu. Anda mau menghabisi Wapres gitu. Nah, padahal begini aslinya teman-teman. Lihat dong ya. Tuh, terlihat. Mana melotot, mana arogannya. Di Padang ya teman-teman ya. Tuh. Gak ada tuh anaknya takut. Ternyata pertama kali masuk teman-temannya asik-asik. Kata mama di sini juga belajar tentang IT dan IE. Ternyata iya dan ekstrakurikulernya yang sangat banyak dan pembelajarannya sangat banyak. Tuh bahagia tuh. Jadi nggak sesuai dengan apa yang mereka omongkan para pembenci dari Mas Gibran ini, begitu ya. Ya, lucu banget gitu. Gak ada tuh anak-anak yang tertekan, malah anaknya seneng didatangi Mas Wapres, ke sana beri bantuan gitu. Aduh, bener-bener ya narasi yang mereka gelontorkan ya, narasi yang mereka luncurkan itu teman-teman, benar-benar jahat gitu loh ya, memframing seolah-olah Mas Gibran ini arogan lah ya, yang ngancem ya, yang katanya matanya melotot. Sebelah mana yang katanya narik tangan, padahal cuma narik baju, nyentuh biasa gitu loh. Nah ini lagi nih. Coba deh perhatikan konteksnya. Tuh, dengerin. Budayakan itu jangan langsung menjas. Kita tahu orang-orang barisan sakit hati, iri dengki ini, mindsetnya, pola pikirnya sudah pasti apa yang dilakukan Mas Gibran, yang diucapkan Mas Gibran itu pasti salah. Nah, tidak mungkin benar. Itu mindsetnya gitu loh. Makanya ya tidak munafik. Anda ini pikirannya selalu tetap aja keliru. Gitu kan? Karena sudah sejak awal lu menjasnya seperti itu gitu loh. Ya kita lihat konteksnya, apakah Mas Gibran datang ke situ itu langsung celonong, langsung cerobot.
apakah memang sudah diagendakan? Kan dari video tersebut kan jelas gitu loh. Kan? Itu kan sudah diagendakan, bahkan direkam, bahkan semua murid tahu, bahkan semua guru tahu. Betul. Terus apa yang salah tindakan Mas Gibran ini menurut Anda? Apa yang salah? Secara otomatis apa? Secara otomatis di situ itu memang sudah ada agenda pemeriksaan, cek seperti razia pada murid, nah murid perempuan atau bisa mungkin jadi teman-teman laki-laki. Ya? Yang dilihat hanya perempuan aja gitu loh, yang meriksa laki-lakinya kan tidak. Memang yang ingin dijadikan bahan masalah kaum barisan sakit hati kan yang ini gitu loh. Makanya ya memang difokuskan memang untuk menghujat gitu loh. Jadi benar teman-teman ya. Jadi apapun ya yang dilakukan sama Mas Gibran ini tuh kayaknya salah aja gitu di mata barisan sakit hati ya. Mau apa salah, mau begini salah, mau begitu salah. Framing terus yang mereka lakukan. Framingnya pun framing jahat. Emang bener otak mereka tuh yang jahat, yang busuk tuh mereka. Saya udah hafal belum? Aman. Oh udah. Coba nyanyiin. Ini Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku, tanah airku, tanah airku. Tadi katanya udah, tapi kok belum juga? Udah tahun 2025 loh sekarang. Tuh teman-teman ya, gerombolan mereka justru yang aslinya yang gubluk-gubluk tuh gerombolan mereka ini ya. Masa nyanyi lagu kebangsaan gak bisa? Apaan? Lagian kayak gini kok jadiin menteri sih zaman dulu itu, heran saya. Aduh parah banget teman-teman ya. Nah ini karena stres nih ya. Stres mikirin ijazah keluarganya Pak Jokowi. Saking mumetnya, saking stresnya sampai botak ya. Si botak ya teman-teman ya. Mau coba angkat saya jadi ketua KPK Pak. Ini lagi halu ya. Ya. Okay. Tapi jangan diatur-atur saya, ini jangan ciduk ya, itu jangan ciduk ya, itu jangan ciduk, barulah. Itulah. Jadi nggak ada, Bang? Belum. Lagi dicari siapa yang mau gitu ya? Siapa yang berani? Siapa yang berani? Jangan seperti rektor UGM Ovamilia takut. Aduh. Parah banget. Kalau seperti Ovamilia, udahlah kita setelah ini ke apa aja jumpai Prabowo langsung. Kalau kayak Ovamilia berarti habis ini ada yang podcast. Oh berarti orang ini nanti podcast internal, kayak UGM ya kan. Terus mereka yang tanya, mereka yang jawab. Pak Menteri, kira-kira bagaimana surat keterangan itu ya? Juga lah. Jadi pertanyaannya sudah diatur, jawabannya pun sudah diatur. Jadi kita antisipasi nanti podcast internal Dirjen Dikdasmen. Aduh bener-bener ya kelakuan si Rismon CS ini udah gak ada malunya teman-teman ya. Ngancem sana ngancem sini, teriak sana teriak sini begitu ya. Sampai mulai ngemis-ngemis kerjaan ke Presiden Prabowo, minta dijadikan ketua KPK. Hah? Halu ya, halu Anda ya. Jadi itu teman-teman ya, itu tadi informasi untuk hari ini bagaimana sepak terjang kegilaan ya para barisan sakit hati ya Rismon, Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya. Jadi kalau menurut Anda nih bagaimana nih nasib mereka-mereka ini teman-teman ya? Enaknya dikandangin aja atau gimana nih ya? Tulis komen kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share ya video ini supaya makin banyak masyarakat yang tahu begitu ya. Boleh di-share di WhatsApp, silahkan banget aku dukung ya supaya makin tercerahkan ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton video hari ini. JJ pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.